Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dimudahkan juga urusannya kamu, dimudahkan juga rezekinya kamu. Udah lama banget aku nggak nyapa kamu semuanya, sharing-sharing tentang public speaking, dan finally aku kembali lagi untuk nyapa kamu semuanya. Dan hari ini aku ingin sharing tentang satu hal yang mungkin dibutuhkan banget oleh kamu atau bahkan para fresh graduate, yaitu tentang interview kerja. Banyak orang yang kebingungan, Teh Indah gimana ya, aku tuh mau interview, aduh gimana ya, apa yang harus aku persiapkan, nanti aku harus ngomong apa. Nah, kali ini aku akan sharing ke kamu semuanya based on experience-ku tentang interview kerja. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, kita mulai ya. Apa yang harus dipersiapkan pertama kali ketika misalkan kamu masuk ke tahap interview? Pastinya yang harus kamu persiapkan itu adalah mental. Mental kamu. Kamu akan diwawancara, kamu akan ditanya-tanya nih sama HRD. Dan kebanyakan orang itu ketika memandang fase interview itu sebagai fase yang menyeramkan gitu loh, insecure, merasa aku nggak punya apa-apa. Nah itu nggak boleh. Ketika kamu masuk masa interview berarti kamu kan layak ya, layak dari masa administrasi lolos tuh masuk ke masa interview. Maka mental kamu harus udah kuat, udah siap gitu. Udah siap ketika ketemu sama HRD, jangan sampai ada ketakutan, aduh takut salah, takut nanti gagal, takut. Oke, ketakutannya coba tolong dikontrol terlebih dahulu, ketakutannya alihkan jadi positive mindset. Kamu bayangkan bahwa ketika kamu interview kerja dengan HRD, kamu itu ngobrol sama orang baru yang ingin mengetahui kamu secara lebih dalam. Jadi mindsetnya tuh ngobrol. Kalau mindsetnya interview, mindsetnya wawancara tuh kadang agak-agak menakutkan. Ya udah, mindsetnya adalah ngobrol. Aku akan ngobrol nih sama HRD. Ketika kita mindsetnya kita bakalan ngobrol, itu tuh kerasanya lebih nyaman aja. Jadi kita bisa saling berkenalan gitu ya. Kamu berkenalan dengan HRD, HRD juga bisa mengenal kamu lebih dalam. Jadi mentalitas itu harus kuat ya. Kamu harus udah siap bahwa aku tuh bakalan ngobrol dengan HRD, dengan seseorang yang ingin mengetahui lebih dalam secara potensi dan apakah nanti sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Itu yang pertama, mental. Kemudian yang kedua adalah kamu harus tahu ataupun bahkan mencari tahu tentang perusahaan yang kamu lamar. Bahkan riset ya, kayak misalkan perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa, kemudian juga pusatnya ada di mana ataupun daerahnya ada di mana. Kemudian kalau misalkan perusahaannya itu seluruh Indonesia, udah ada di regional mana aja. Kemudian juga posisi yang kamu lamar itu apa. Nah itu kamu harus cari tahu. Jangan sampai ketika ditanya sama HRD, kamu udah tahu belum sih tentang perusahaan yang kamu lamar, terus kamu jawabnya nggak tahu. Nah itu jangan banget ya. Kemudian itu yang kedua, mental. Kemudian kamu harus riset tentang perusahaannya. Kemudian yang ketiga itu adalah kamu harus tahu siapa diri kamu, khususnya tentang potensi yang kamu miliki. Apa sih kelebihannya kamu yang relate nih dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, kenapa kayak gitu? Karena ini akan menentukan bagaimana caranya kamu memperkenalkan diri kamu ketika di awal interview. Nah, biasanya interview itu akan dimulai dengan HRD memperkenalkan diri. Kemudian ketika HRD sudah memperkenalkan diri, HRD akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri kamu. Nah, apa yang harus diperkenalkan? Yang pertama, yang harus diperkenalkan itu adalah kamu punya kelebihan apa? Kamu punya pengalaman apa? Misalkan fresh graduate, gak apa-apa kok fresh graduate, misalkan belum ada pengalaman kerja, pengalaman organisasi juga gak apa-apa disampaikan. Kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman kamu itu disampaikan ke HRD. Gak cuma kayak perkenalkan nama saya Indah Al-Hasan, saya berasal dari Purwakarta, udah gitu aja gitu. Nah itu tuh perkenalan yang tidak memantik HRD ataupun yang tidak menarik bagi HRD. Perkenalan yang baik itu adalah perkenalan ketika kamu memperkenalkan apa sih potensinya kamu. Contohnya, nah kamu harus mengucapkan sebagai bentuk bentuk attitude sebelum kamu menyampaikan perkenalannya. Kamu menyampaikan, baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi baik, terima kasih Akang, Teteh,
ataupun Pak, Mas, Mbak atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Alasan. Saya berasal, boleh menyampaikan asal ya, saya berasal dari Purwakarta, namun saat ini berdomisili di kota Bandung. Saya, latar belakang saya pendidikan S1, jadi latar belakang pendidikan teman-teman juga disampaikan. Kalau misalkan S1, S1 apa, jurusan apa, di universitas mana. Saya lulusan S1 Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan Pendidikan Kimia. Saat ini saya berkarir sebagai broadcaster. Nah, kalau misalkan kamu punya pengalaman kerja atau sekarang jadi freelance, misalkan sebagai content creator atau apapun, kamu juga disampaikan. Ya, misalkan saat ini saya berkarir sebagai broadcaster di salah satu radio di Bandung. Walaupun, nah kan kalau aku tuh antara jurusan dengan karir sekarang tidak sesuai ya. Nah, itu juga disampaikan. Kayak misalkan, walaupun karir saya saat ini tidak sesuai dengan jurusan yang saya ambil, namun ketika masa perkuliahan, saya sangat menyukai ranah public speaking dan komunikasi. Saya sering mengikuti berbagai pelatihan, sering menjadi MC, moderator, atau bahkan menjadi narasumber di berbagai pelatihan online maupun offline dalam ranah public speaking. Jadi kita disampaikan nih, sampaikan pengalamannya kita. Oh, pernah menjadi MC, pernah menjadi moderator, pernah misalkan menjadi narasumber. Nah, itu juga kamu sampaikan. Kemudian juga kamu sampaikan kenapa sih alasan kamu tertarik untuk melamar di pekerjaan yang kamu lamar gitu, kayak posisi yang kamu lamar. Misalkan saya tertarik melamar di posisi yang waktu itu apa sih, aku training fasilitator karena saya merasa bahwa potensi yang saya miliki ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik itu dari segi komunikasi, saya memiliki skill komunikasi yang baik, di mana saya juga menjadi seorang founder dari salah satu sekolah public speaking, kemudian juga saya sering mengikuti pelatihan, bahkan juga sebagai trainer di berbagai pelatihan. Saya juga memiliki skill leadership yang baik. Dibuktikan saya pernah menjadi ketua di berbagai organisasi kampus. Jadi kamu sampaikan, kamu pernah menjadi ketua, kamu pernah menjadi misalkan moderator, apapun pengalamannya kamu sampaikan itu yang relate dengan posisi yang dibutuhkan, posisi yang kamu lamar itu. Semoga dengan potensi yang saya miliki, saya bisa berkontribusi di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, di akhir ditutup dengan itu. Gitu sih guys, itu simpelnya ya. Simpelnya adalah ketika kamu memperkenalkan diri, yang harus kamu perkenalkan itu adalah potensinya kamu. Apa sih kelebihannya kamu dan pengalamannya kamu? Misalkan saya pernah menjadi seorang, atau misalkan saya pernah menjual, kalau misalkan kamu ingin di marketing ya, saya pernah berjualan selama 5 tahun, dan dalam 5 tahun tersebut saya mencapai omset dalam 1 bulannya itu 50 juta, misal kayak gitu. Hal tersebut bisa tercapai ketika saya menggunakan strategi bla 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 bla. Gitu sih guys. Jadi kamu share tentang pengalaman kamu share tentang potensinya kamu, supaya apa? Supaya HRD juga tertarik dengan diri kamu. Jangan sampai kamu hanya share tentang ya udah namaku Indah, latar belakangku S1 Pendidikan Kimia, terus apa lagi gitu. Kayak gitu. Dan jangan lupa untuk attitude ya. Attitude-nya juga dijaga. Jangan lupa untuk senyum terus, apalagi kalau offline. Kalau offline sebelum duduk, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, mohon izin untuk duduk. Jadi kita mohon izin untuk duduk. Atau misalkan sebelum tadi ya menjawab pertanyaan, di awal kamu mengucapkan, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, kesempatan interview pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya bla 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 bla. Jadi dari hal tersebut juga udah kelihatan nih sama HRD-nya bahwa kita tuh punya attitude. Gitu sih guys. Terus biasanya apa yang harus kamu persiapkan ya, kamu harus persiapkan tentang posisi yang kamu lamar, karena itu yang akan akan ditanya sama HRD-nya. Ya, posisi yang kamu lamar biasanya juga akan dikasih mengenai studi kasus itu, kayak misalkan ada kasus kalau misalkan kamu berantem dengan orang-orang yang ada, ini misal ya, ada di kantor, apa yang kamu lakukan? Misalkan teman kamu lama banget mengerjakan tugasnya, sedangkan itu harus dikumpulkan, itu adalah tugas kelompok dalam perusahaan, tapi lama banget, apa yang kamu lakukan? Biasanya itu ada beberapa soal studi kasus untuk mengasah bagaimana problem solvingnya kita gitu, bagaimana cara kita memecahkan sebuah masalah. Gitu sih guys, overall ya
Pasti mudah mindsetnya ya harus, "Oh mudah mudah mudah," gitu. Kita Kak, akan ngobrol sama HRD, tadi persiapkan kamu ya riset tentang perusahaannya, kemudian juga persiapkan kamu diri kamu ya. Kamu pengalamannya apa aja tuh, kelebihannya apa aja, karena itu yang akan disampaikan nanti di HRD. Kemudian kalau misalkan biasanya kan ditanya gaji ya, atau antara kita yang nanya gaji ke perusahaan atau perusahaan yang nanya gaji ke kita. Misalkan ekspektasi gaji kita tuh seperti apa. Nah, gimana nih cara jawabnya? Jangan sampai ekspektasi gaji saya tuh 10 juta. Oke, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kamu harus berbicara based on data. Misalkan dari berbagai sumber yang sudah saya dapatkan, di Kota Bandung, UMR Kota Bandung itu sekitar 4,2 juta, misalkan kayak gitu, 4,2 juta sekian. Dan kebetulan juga saya di Bandung itu merantau, jadi saya mengajukan jika Bapak Ibu berkenan untuk gaji, misalkan di range berapa sampai berapa, 4 sampai 7 atau berapapun itu. Kalau ditanya tentang gaji, jadi kamu harus based on data nih. Kamu harus cari tahu dulu MRR di sana tuh, di kota kamu tuh berapa. Gitu. Gitu sih guys, itu yang bisa kamu siapkan. Dan jangan lupa untuk doa ya, karena doa itu jadi satu hal yang penting ketika kamu akan wawancara kerja. Dan semoga hal ini membantu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kamu bisa DM aja Instagramku di @indah_alasan1402. Nanti aku bantu kamu ya kalau misalkan kamu akan wawancara. Selamat berjuang. Selamat berjuang guys, semoga Allah mudahkan, semoga Tuhan mudahkan, dan semoga kamu juga segera mendapat pekerjaan terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Tar dulu, jangan dulu. Jangan lupa di subscribe. Sebelum ditutup jangan lupa di subscribe, karena banyak orang yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah.